jadi, Tuan. Hancurkan Tuan. Ayo, Tuan Badur. Hati-hati, Tuan. Pertempuran itu terhenti bukan karena para ksatria letih atau menyerah, melainkan karena kebijaksanaan seorang raja yang memilih menahan gelora amarah dalam dadanya. Singa Maruta berdiri tegak di atas medan perang yang berlumur darah dan jerit luka, tatapannya menerobos kabut senja yang menyelimuti lembah pertempuran. Di sisinya, Pati Singa Mandala menggenggam erat senjatanya, jemarinya gemetar menahan hasrat membinasakan musuh yang sudah begitu dekat pada ajal. Bahadur, dengan napas memburu, menyimpan dalam-dalam mantra sihir yang siap meledakkan kehancuran. Namun semua gairah itu seolah dikubur hidup-hidup oleh sikap tenang sang raja. Ia memilih mendengarkan suara sunyi hatinya, bukan bisikan nafsu membara. Berbeda jauh dengan Singa Maruta, di bentang seberang medan, Ratu Gendrawani dirasuki gejolak yang membutakan. Dendamnya sudah menjelma bara yang membakar kesadaran. Setiap aliran darahnya memekikkan satu kata, balas. Ia ingin menyapu habis segala yang menghalangi jalannya, tak peduli dengan risiko yang akan membungkus dirinya. Namun, takdir seperti sengaja mempermainkan langkahnya. Di tengah gelora itu, ada tangan ayah yang mencoba meredam. Soca Cendawa berdiri sebagai tembok terakhir yang menahan putrinya dari amuk tanpa arah. Baik, Ki Ratu. Bagas, Nikan, Belakosa, Balangga, dan kalian, hancurkan mereka. Baik, Patangga. Hadapi mereka. Baik, Yang Mulia.
kita bisa terlibat perkelahian seperti ini? Bopo, kita ke Malawapati untuk merebut Dewi Sukesi, bukan untuk berperang dengan puster angin, Bopo. Ini yang Bopo maksud. Kalau keberangkatan kita ke Malawapati hanya berdua, tidak ramai-ramai seperti ini, maka perkelahian yang tidak berguna ini tidak perlu terjadi, Gendrawani. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Tinggalkan ribut-ribut ini. Pergilah, biar di sini Bopo yang urus. Baik, Bopo. Rai, Ratu Gendrawani tidak ada. Aja Malawapati. Dia pasti ke Malawapati. Jangan khawatir. Saya akan mengejarnya. Sampai nanti, Yang Mulia. Singa Maruta! Hadapi aku, Jagala Lugoro! Kurang ajar. Kunyuk itu menantangku. Biar aku yang menghadapinya. Singa Maruta! Takut menghadapi Jagala Lugoro? Akulah lawanmu, Jagala Lugoro. Ya. Terima kasih, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Kau sudah membawa aku ke sini. Selamat jalan, Dinda. Selamat jalan. Malam merayap membawa rencana yang diselimuti kabut rahasia. Di balik sunyi istana, Dewi Sukesi dibaringkan dengan wajah setenang bayi yang lelap.
Ramuan penenang telah memadamkan segala keresahan di jiwanya, membiarkan tubuhnya tertidur tanpa mimpi. Di luar sana, roda kereta pelan bergerak membawa sang dewi menuju padepokan sunyi tempat ia diharapkan selamat. Semua tampak sempurna, seolah nasib berpihak pada siasat yang disusun Prabu Angling Dharma. Tapi langit malam tak selamanya menjadi selimut aman. Tanpa disangka, angin malam membawa mara bahaya. Dari gelap yang menggantung, Bahadur datang seperti kutukan, merobek angan-angan tentang pelarian tanpa jejak. Tepat dugaan gue. Genderawannya mau curi-curi kesempatan dari gue. Biar lebih aman, tutup pakai awannya. Tutup pakai awan. Tutup pakai awan. Kalau begini jadi lebih aman ya. Aku tidak mungkin merebut Dewi Sukesi sekarang. Jangan di depan mata Angling Dharma. Bagaimanapun, selamat jalan, Dinda. Iya. Mari, Dinda. Saya harus bergerak cepat. Kalau tidak, Ratu Gendrawani akan mendahului saya. Gusti Ayu hilang! Gusti Ayu hilang! Hilang! Bahadur, kurang ajar. Ratu Pelang, bantu aku. Gusti Prabu! Gusti! Itu suara Tiris. Apa yang telah terjadi? Gusti Prabu! Celaka Gusti Prabu! Celaka! Tiris, kenapa? Apa yang terjadi? Gusti Ayu, Gusti Prabu, Gusti Ayu. Kenapa dengan gustimu? Itu Gusti Prabu, itu. Kanda, lakukan sesuatu, Kanda. Kasihan Dinda Sukesi, Kanda. Hentikan Sang Prabu. Hentikan. Ratu Puspasari, selamat datang. Biar saya yang mengurus mereka. Terima kasih. Ratu mau menolong kami. Sudah saatnya saya turun tangan Sang Prabu. Karena mereka sudah keterlaluan.
Itu Ratu Puspasari, Kanda. Iya, terima kasih. Ratu telah menolong kami. Jangan khawatir, Sang Prabu. Permintaan Sang Prabu untuk membawa Ni Dewi Sukesi ke Megapura, ke jalan Kautaman, akan saya laksanakan. Iya. Dinda, apa yang terjadi? Ini pasti ada hubungannya dengan kereta yang di Butulan tadi. Ya, lihat itu. Maaf, Ratu. Tolong sampaikan tentang kepergian Dewi Sukesi kepada mereka. Dan jangan katakan atas permintaan saya. Iya, saya mengerti. Sang Prabu, jangan kaget kalau aku yang datang. Dan jangan merasa berat hati kalau Ni Dewi Sukesi kubawa ke Megapura. Akulah yang akan merawatnya. Akulah yang akan membawanya ke jalan Kautaman. Sampai nanti, Sang Prabu. Selamat jalan. Kalau saja tadi ada yang mengatakan bahwa keberadaan kereta di sini hanya sebagai syarat untuk keberangkatan Gusti Sukesi ke Megapura, sungguh paman tidak akan meributkannya. Iya, selamat jalan Gusti. Selamat jalan. Siapa kamu? Siapa kamu berani menyerangku? Kekuatan apa yang telah mengajarku? Calo, Calo! Tunjukkan dirimu! Bahadur! Yang mulia Rahwana Raja. Ya, aku yang mengajarmu. Ya! Ampun yang mulia, ampun. Ampun Bahadur yang mulia.
Gendrawani terhempas dalam kesendirian yang membingungkan. Tubuhnya yang lemah seperti tak lagi miliknya sendiri. Setiap sendi memberontak, menolak digerakkan. Ia terbangun di ruang yang seharusnya menjadi tempat teraman, namun kini terasa asing bagai gua tanpa cahaya. Pikiran-pikiran liar menari di kepalanya, mengingatkan akan benturan kekuatan yang seolah tanpa akhir. Setiap hela napasnya terasa seperti menghirup bara. Ia sadar telah jatuh dalam pusaran yang belum jelas ujungnya, hanya rasa sakit yang kini menjadi sahabat paling setia. Di sudut takdir lain, rahasia yang terpendam mulai menampakkan wajahnya. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di kamarku sendiri? Aku yang menyelamatkanmu, Gendrawani. Ratu gelapnya kegelapan. Aku yang menolongmu. Aku yang menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Jadi yang membawa Dewi Sukesi itu Ratu Puspasari, ratunya para bidadari Megapura yang dilindungi oleh dewa-dewi. Jadi sangat berlebihan kalau kamu sampai berani melawannya. Maafkan saya, Ratu Gelap. Aku memaafkanmu. Kalau tidak memaafkanmu, aku tidak mungkin menyelamatkanmu. Terima kasih, Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Tapi bagaimana dengan Bopo Soja Cendawa dan orang-orang saya? Bukankah ketika saya tinggalkan, mereka sedang berperang? Perang sudah selesai. Selesai? Jadi di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Bopo di mana? Di mana? Di mana? Bopo di mana? Bopo. Bopo sudah kembali ke Meranggas. Kalau begitu, saya akan menemui mereka di sana. Tidak. Tapi Tidak. Baik, Ratu gelapnya kegelapan. Ada yang aku suka darimu, Gendrawani. Apa? Keras kepalamu dan ambisimu. Sudahlah, sekarang sudah larut malam. Istirahatlah. Jadi tidak ada yang tahu kenapa putriku Sawarseta belum muncul juga ke pasewakan sekarang ini? Kami tidak tahu, Nyi. Kenapa dia? Ada apa? Saya tidak tahu, Nyi. Nyi Ratu. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampun. Laporan, Nyi Ratu. Ada apa, Sogopi? Laporan apa? Putri Sawarseta, Nyi Ratu. Putri Sawarseta. Ada apa dengan putriku Sawarseta? Putri Nyi Ratu tidak mau membuka pintu, walaupun pintu kamarnya sudah kami ketuk puluhan kali. Kenapa? Ada apa? Rasi, ayo ikut aku.
Ini sangat tidak wajar. Dobrak pintunya. Baik, Nyi. Siapa kamu? Tidak mungkin dia bisa masuk ke rumahku kalau bukan kiriman dari orang yang berilmu tinggi. Ratih, usir dia. Ratih, kau jaga dia. Aku dobrak pintunya. Kalian di luar. Putriku, kenapa kau jadi kaku begini? Apa yang Ramaja Gandhi lakukan padamu? Mana Ramaja Gandhi? Bunda, bangunkan dulu Sawer Seta. Sesudah itu tanya apa yang sebenarnya terjadi. Raganala, yang selama ini terkurung dalam tubuh tak berdaya, akhirnya membuka tabir misteri yang membelenggu keluarganya. Kebenaran tentang Sawer Seta yang selama ini dikira mati, ternyata hanyalah sandiwara nasib yang kejam. Luka tak hanya tertoreh di tubuh, tetapi juga di batin sang ratu ular yang mendengar kabar itu. Ia terperangah, tak habis pikir bagaimana putra yang pingsan bisa mengetahui semua itu. Namun kemudian ia teringat bahwa mata batin Raganala tak pernah benar-benar tertutup. Sayang, penglihatan tanpa daya itu hanya menambah perih karena tak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Bunda bisa percaya cerita ini? Sekarang begini Bunda. Bangunkan Sawer Seta. Dialah yang akan menjawab semua pertanyaan Bunda. Baik. Bangunlah putriku. Kalau memang hanya tidur yang dihembuskan oleh resi itu padamu. Balio. Tangyo koyo wingiuni. Hiya!
Bunda, cukup. Tanyakan kenapa dia menjadi seperti ini. Putriku, putriku, cepat ceritakan pada Bunda apa yang telah membuatmu beku dan kenapa Ramajagani meninggalkanmu. Ayo, bawa kemari. Ayo cepat. Cepat keluar. Suruh mereka keluar. Ayo, cepat keluar. Baik. Selamat malam, Putri. Besok, begitu matahari terbit, saya akan tetap membangunkan Putri. Iya, sudah. Cepat sana kamu pergi. Selamat malam. Tinggal kita berdua, Ramajagandhi. Tinggal kita berdua. Ketampanan dan kegagahanmu yang membuat aku tergila-gila padamu, Ramajagandhi. Beri aku keturunan, Ramajagandhi. Beri aku anak yang tampan dan segagah kamu, Ramajagandhi. Kurang ajar. Siapa kamu? Benar-benar tidak tahu diri. Pengawal! Tiada gunanya kamu minta tolong, kecuali ibumu sendiri yang menolongmu. Dan kau pengawal, jangan biarkan seorang pun masuk kamar ini, kecuali ibunya. Orang ini ilmunya sangat tinggi. Tidak mungkin aku dapat menaklukkannya. Aku harus menggunakan ilmu racun ularku. Tidak! Jangan ganggu Ramajagandhi. Bisa ular balik picis. Apakah ini yang dinamakan ilmu halimah? Baiklah, putriku. Bunda percaya dengan apa yang kamu ceritakan pada Bunda. Tapi tidak bisakah kamu ceritakan siapa resi yang telah membawa Raden Ramajagandhi keluar dari kamarmu? Tidak, Bunda. Resi itu tidak memberitahu namanya.
Dia juga tidak mengatakan kenapa dia membawa kabur Ramaja Gandhi dari sini. Aneh. Siapa Resi itu? Bunda, Resi itu jelas utusan dewa. Utusan dewa? Iya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena dewa tidak akan pernah setuju kalau siluman ular berjodoh dengan manusia. Raganala. Itulah yang terjadi. Mau tidak mau, mengakui atau tidak. Pendapatkulah yang paling benar. Aku tetap tidak setuju kalau darah ular bercampur dengan darah manusia, apapun alasannya. Jadi mulai hari ini, jangan pernah berharap bercinta dengan manusia, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kakang boleh saja melarangku, tapi demi sempurnanya keturunan, aku akan tetap memburu manusia. Kakang tidak bisa mencegahku. Apa yang telah terjadi, Sang Maharsi? Bangunkan Raden Ramaja Gandhi dari bisa tidur Nyi Sawer Wisaji. Baik, Sang Maharsi. Dan tolong, sembunyikan putra Patih Batik Madrid ini dari kejaran Putri Sawerseta. Dari kejaran Putri Sawerseta? Iya. Karena saya tidak ingin Raden Ramaja Gandhi menjadi korban nafsu Sawerseta yang menginginkan keturunan darinya. Baik, Sang Maharsi. Sampai nanti. Ya. Cirno Ilango Wisani Wisawer Wisaji. Sang Begawan, kenapa saya bisa ada di sini? Iya, sebelumnya Raden memang berada di istana Gua Cicikan. Sang Maharsi Empu Mahasura yang membawa Raden ke sini. Terima kasih, Sang Maharsi. Tapi, di mana Sang Maharsi? Minum dulu, Raden. Sesudah itu akan saya sampaikan apa pesan Sang Maharsi pada saya. Iya. Silakan. Terima kasih, Guru. Jagat Satria melangkah dalam sepi yang mencekam. Perbatasan asing yang ia jejaki tak menyisakan jejak manusia, hanya hening yang menggigit, menyesatkan arah dan menelan keberanian. Tanah yang ia tapaki terasa seperti ujung dunia yang tak ingin ditemukan siapapun. Tapi kaki Jagat Satria tetap menolak berhenti. Setiap langkahnya adalah doa, setiap nafasnya adalah pertaruhan. Ia tak tahu bahwa tempat itu hanyalah permukaan dari ujian yang jauh lebih besar, di mana kekuatan dan iman akan diaduk dalam kegelapan yang menyembunyikan kekuatan tak terbayangkan. Mana petunjuk jalannya? Dari mana aku tahu di mana kau berada? Kalau petunjuk jalannya tidak ada, Ini yang kamu cari, anak muda? Siapa kamu? Aku Wingkolodra. Kalau kau ingin selamat, turun dari kudamu,
serahkan uang dan kudamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir! Cepat serang dia! Dan Kertanegara. Tidak mungkin Raden Ramajagadi. Kalian, kalian tahu kenapa Kencarupa tidak pulang sampai sekarang? Hah? Tidak. Kami tidak tahu. Bangun! Aku ampuni kalian. Tapi, bisakah kalian memberiku jalan agar aku tidak kesal selama menunggu Kencarupa yang sampai saat ini tidak pulang-pulang? Yang Mulia, lebih baik minum sama kami saja, Yang Mulia. Minum arak. Kau senang kalau aku mau karena arak? Tidak, Yang Mulia. Kamu! Saya? Ya! Sini, cepat! Ya, Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Carikan aku jalan keluar agar aku tidak kesal menunggu Kencarupa. Ayo bicara! Saya kira sudah saatnya Yang Mulia pergi berburu. Apa? Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Kejar! Ayo! Itu Kiangnya. Itu! Ya. Sebelah sini! Ayo! Ayo!
Itu dia. Itu Kijanga. Ya. Ayo. Kejar. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Itu Kijanga. Itu. Ayo. Itu, ayo. Hei, mana Kijangnya? Tadi di sini. Kalau gitu, kamu ke sana, aku ke sini. Ayo. Ayo ke sana. Ada gua. Mungkin Kijangnya masuk ke gua. Kita lihat ke sana. Ayo. Ayo. Ada apa? Buaya. Ada buaya. Buaya? Ada apa? Lapor yang mulia. Salah satu prajurit kita dimakan buaya yang mulia. Kurang ajar. Kenapa dia berani mengambil prajuritku? Buaya siluman yang mulia. Penunggu hutan ini yang mulia. Kalau dia benar penunggu hutan ini, dia harus takut padaku. Karena akulah pemilik hutan ini. Kalian tunggu di sini. Baik, yang mulia. Di mulut gua, Sengkang Baplang berdiri dengan dada yang meletup oleh amarah. Sunyi membungkus tempat itu, menantangnya untuk berteriak pada kehampaan. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Namun ia tahu di balik gelap itu, ada makhluk yang menahan prajurit-prajuritnya. Kesabarannya yang tersisa perlahan habis dimakan kesunyian yang menusuk. Ancaman telah dilontarkan, kesempatan telah diberi. Tapi bila kehendaknya tetap diabaikan, maka tidak ada lagi yang tersisa dari gua itu selain puing dan debu, karena ia siap mencurahkan seluruh murkanya sampai tempat itu hilang dari peta bumi. Inilah Temu!
Ampuni hamba. Ternyata kamu sembunyi di situ. Hamba mengaku salah. Prajurit yang mulia, sudah hamba kembalikan kepada teman-temannya. Aku harus hancurkan wadahnya agar dia bisa sempurna. Itiran! Siapa kamu? Saya Balapati yang mulia. Perwira terbuang dari keraton Gilang Sawasa. Perwira terbuang dari Gilang Sawasa? Benar yang mulia. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ambil prajuritku, ha? Maaf yang mulia. Hanya dengan cara itulah saya bisa berhadapan dengan yang mulia. Sebab kalau tidak begitu, bagaimana saya bisa berhadapan dengan yang mulia? Yang saya yakini mampu membebaskan saya dari sihir Nyi Jantul yang telah membuat saya menjadi buaya. Nyi Jantul? Benar yang mulia. Kalau begitu, kamu dan rajamu bermusuhan dengan Nyi Jantul. Sebenarnya musuh kami adalah Angling Dharma. Tapi Nyi Jantul ikut campur. Terpaksalah Gilang Sawasa bermusuhan dengan Nyi Jantul. Bagus. Aku Sengkang Baplang juga bermusuhan dengan Prabu Angling Dharma. Apa salahnya kalau kau bergabung denganku? Kesempatan inilah yang saya tunggu yang mulia. Kau boleh menjadi senopatiku. Lihat, Yunda. Sebaiknya kita menghindar. Jangan sampai berpapasan dengan mereka. Iya, Yunda benar. Ayo. Tapi lihat, Yunda. Mereka turun. Ya, mereka turun dengan kecepatan tinggi. Sepertinya ada yang dikejar. Iya, lihat. Menang cacak kalah lacak. Kita harus datangi tempat itu. Aku yakin yang di sana itu Hanusara yang kita cari. Kelihatannya ada masalah dengan Ki Hanusara. Tidak ada salahnya kalau kita lihat apa yang terjadi dengan mereka. Ayo, kita mendekat. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Turun semua. Kamu serang. Ya, dia Hanusara. Walaupun dia ganti penampilan,
dia tetap Hanusara yang kita cari. Iya. Bagus, buku. Randualas, ini semua karena latihan yang kuberikan, bukan karena latihanmu. Apa sebenarnya yang kamu cari, Hanusara? Kenapa harus kamu rubah penampilanmu? Kamu, maju. Terima kasih, kamu telah melatih Buku. Tetapi pada saatnya nanti, Buku akan memimpin perlawanan dan lepas dari pimpinannya. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita serang mereka, Ki. Tidak. Kita datang baik-baik dulu. Tapi kalau Hanusara tidak mau pulang ke Gunung Kelut, barulah Purbawasesa kita jalankan. Baik, Ki. Kami mengerti. Tetap di tempat. Jangan bergerak sebelum aku perintah. Mengerti? Mengerti, Ki. Hebat kamu, Hanusara. Kakang Hanucara? Akhirnya kita bertemu juga, Hanusara. Selamat datang, Kakang. Selamat datang di padepokan saya. Terima kasih. Kenalkan, ini saudara tuaku. Selamat datang, Kakang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang kau berikan kepadaku, Hanusara. Tapi, aku akan lebih berterima kasih lagi kalau Adi mau pulang bersamaku ke Gunung Kelut. Lalu bagaimana dengan padepokan dan orang-orangku? Ya, apa salahnya mereka dibawa juga ke Gunung Kelut untuk dipersembahkan pada Kakang Hanubawa? Tidak. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Dan tidak mungkin. Saya persembahkan padepokan dan orang-orang saya pada Kakang Hanubawa. Apapun alasannya. Dengar dulu. Dengar, Hanusara. Tidak. Saya sudah terlanjur berada di luar, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Kalau Kakang Hanucara bersedia, apa salahnya kalau Kakang Hanucara bersatu dengan saya? Jadi, kamu tidak mau kembali ke Gunung Kelut? Maaf, Kakang. Tidak bisa. Aku punya Purbawasesa dari Kakang Hanubawa untuk menangkapmu, Hanusara. Maaf, Kakang Hanucara. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke Gunung Kelut.
Berupa kencang.